Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas satu momentum yang amat penting. Momentum yang diyakini sebagai anugerah yang begitu besar diberikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Momentum itu adalah Lailatul Qadar. Apa, kapan dan bagaimana Lailatul Qadar? Ada 3 hal yang akan kita urai untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keagungan yang memiliki keberkahan yang begitu besar, yang hanya kita jumpai pada bulan Ramadan dan tidak bisa dijumpai pada bulan-bulan yang lain. Malam yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai media memperkenalkan kalamullah Al-Quran Al-Karim kepada seluruh ummah makhluknya di alam jagat raya ini. Malam yang pada saat itu seluruh malaikat rahmah dan bahkan malaikat Jibril alaihissalam turun memenuhi ruang langit dan bumi dengan bawa kedamaian dan kasih sayang. Malam yang karena begitu agungnya, Allah Ta'ala secara eksplisit bahkan menjadikan kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Tentu 1000 bulan ini tidak dimaknai sebagai batasan nominatif, tetapi makna yang mengandung sebuah ungkapan begitu besar dan agungnya kemuliaan Lailatul Qadar itu sehingga tiada batas dan tiada bertepi. Karenanya sungguh amat merugilah kita umat manusia ini yang diberikan kesempatan mendapati Ramadan tetapi tidak bisa mendapati keberkahan Lailatul Qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, patut ditegaskan di sini bahwa sesungguhnya kemuliaan Lailatul Qadar yang melebihi 1000 bulan itu, supaya kita tidak salah paham dan tidak pula difahami, mengandung maksud keagungan nilai ibadah di dalamnya, bukan hukum kewajiban ibadahnya. Karena itu lipatan pahala yang ada di dalamnya tidak kemudian menggugurkan kewajiban ibadah pada waktu dan tempat yang lain. Sebagaimana kita melaksanakan salat di Masjidil Haram Makkah dan Madinah misalnya, yang oleh Rasulullah ditegaskan lipatan pahalanya bisa ribuan bahkan puluhan ribu melebihi salat kita di tempat selainnya. Itu sama sekali tidak menggugurkan kewajiban salat kita pada tempat dan waktu yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kapan Lailatul Qadar itu hadir dan diturunkan oleh Allah? Para ulama dan ahli tafsir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau nyatakan bahwa Lailatul Qadar sebagai sebuah malam di mana Allah Ta'ala menjadikan saat itu turunnya kalamullah Al-Quran Al-Karim secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah
tentu hanya berlangsung dan berlaku pada malam itu saja. Tetapi Lailatul Qadar dalam maknaan memiliki keagungan, kemuliaan dan keberkahan yang besar itu, dia berlanjut dan berlangsung setiap tahun. Itulah yang diisyaratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan makna dan arti keberlangsungan, sesuatu yang akan dan terus terjadi. Dan karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada umatnya, dan bahkan beliau berikan langsung contoh kepada keluarga dan para sahabatnya untuk menggapai, mencari Lailatul Qadar itu sehingga mendapati karunia dan kemuliaannya. Beliau katakan dalam salah satu hadisnya, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Wa fi riwayatin taharrau Lailatul Qadri minal witri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaknya engkau teliti, engkau cari dengan segenap daya upaya kemuliaan Ramadan itu yang Allah Ta'ala hadirkan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Malam-malam ganjil dari malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam kaitan ini para ulama, termasuk Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, menegaskan bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah anugerah besar yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keseimbangan, memberikan keadilan kepada umat Rasulullah, terutama dari sisi rentang waktu untuk melaksanakan pengabdian, penghambaan diri dan beribadah kepada Allah, di mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh umurnya lebih pendek dibanding umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu bisa sampai ratusan tahun, umat Rasulullah kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati 80-an tahun. Karenanya suatu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan satu pertanyaan kepada Rasulullah. Apa yang seharusnya beliau baca, beliau doa di saat beliau menjumpai Lailatul Qadar ini. Kemudian Rasul dengan penuh kasih sayangnya menjawab pertanyaan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah ini. Quli ya Aisyah, bacalah wahai Aisyah di saat engkau mendapati dan mencari Lailatul Qadar itu dengan bacaan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afun adalah zat yang maha memberi ampunan, zat yang suka mengampuni segala salah dan khilaf. Fa'fu anni, berikan ampunan atas segala dosa dan kekhilafan kami. Sebuah doa yang sangat singkat, yang sesungguhnya memberikan pesan akan pentingnya kita berzikir, bermunajah, dan beristighfar kepada Allah, taubat kepada Allah atas segala khilaf dan dosa kita. Karena istighfar dan taubah itulah sungguhnya yang mampu membuka pintu-pintu rahmat langit Allah Ta'ala. Karenanya itu, muslimin, muslimat, di ujung tausiah ini kami hendak mengajak kepada semua untuk mencari dan menggapai Lailatul Qadar ini. Kiranya dengan daya dan upaya kita, dengan segenap ketulusan hati kita, kita raih Lailatul Qadar. Mari kita bersimpuh sujud di hadapan Allah, berzikir dan berdoa, terutama saat kita sedang semuanya, umat manusia, mengalami wabah dan bencana pandemi COVID-19 ini.
Kiranya Allah Ta'ala segera cabut wabah pandemik ini. Mereka-mereka yang telah wafat karena korban ini ditempatkan di sisi Allah dengan derajat yang mulia. Mereka-mereka yang sakit segera diberikan jalan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah. Dan kita yang sehat, mari saling memperkuat solidaritas dan kepedulian kita, menopang satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain untuk mengurangi segala kebutuhan dan penderitaan yang bisa kita lakukan dengan segala upaya. Pemirsa sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Allah Ta'ala menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.